Ya, oke. Kita lanjutkan contoh ya. Contoh bagaimana cara mencari nilai limit dari fungsi XY. Ya. Misalkan fxy adalah minus xy dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, terus kita mau cari berapa nilai limit fxy ini untuk xy mendekati 0,0. Jadi x mendekati 0, y mendekati 0. Nah, berarti kita harus cari kurva apa aja atau garis atau kurva apa aja yang melalui 0,0 gitu ya. Nah, ada beberapa kurva yaitu sumbu x, sumbu y, kemudian garis y sama dengan x, garis y sama dengan minus x, parabola y sama dengan x kuadrat gitu ya. Oke, kita telusuri satu per satu. Misalkan kita dekati melalui sumbu x. Nah, kita gunakan parameter, misalkan di sini x sama dengan t, ya. Karena sumbu x ini kan berarti y-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita substitusi untuk berikutnya kita gunakan t gitu ya. Jadi limit fxy untuk xy mendekati 0,0 ini kan sama dengan limit ft0 gitu ya. Karena x kita misalkan t dan y kita anggap 0. Nah, karena untuk sumbu x kan y-nya memang sama dengan 0. Nah, kemudian limitnya ini t-nya mendekati 0. Nah, oke, kemudian kita masukkan ke fungsi tadi. Nah, fungsi xy-nya tadi, kalau x-nya mendekati t, x-nya sama dengan t dan y-nya sama dengan 0, nah berarti akan menjadi limit dari minus 0 per t kuadrat, gitu ya. Nah, jadi sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian pendekatan yang B, menggunakan pendekatan sumbu y dengan cara yang sama, maka kita gunakan parameter t juga. Nah, karena sumbu y kan berarti nilai x-nya sama dengan 0, sedangkan y-nya kita misalkan t gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, maka limit fxy sama dengan limit f0, t. Kemudian kita substitusi ke fungsi xy-nya, sehingga nilai limitnya itu adalah nilai limitnya adalah 0, yaitu dari limit minus 0 per t kuadrat sama dengan 0. Nah, oke, dengan menggunakan dua pendekatan ini ternyata diperoleh nilai limitnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, tapi kita masih bisa coba pendekatan yang lain, ya, karena ada tak terhingga garis yang melalui 0,0 gitu. Jadi perlu dicoba pendekatan garis yang lain. Nah, oke. Kemudian yang C itu menggunakan pendekatan garis Y sama dengan X. Nah, kita gunakan parameter yaitu T. Jadi kita gunakan X sama dengan T dan Y sama dengan T. Untuk XY mendekati 0,0, nah maka limit fxy tadi sama dengan limit ft, t. Nah, kemudian kita substitusi ke fungsi xy tadi, nah, diperoleh limit minus t kuadrat per 2t kuadrat. Nah, diperoleh minus setengah. Gitu. Nah, berarti begitu diperoleh pendekatan garis yang Y sama dengan X, kan ternyata nilai limitnya minus setengah tuh. Nah, berarti dari sini sampai C aja sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa fxy tadi tidak mempunyai limit untuk xy mendekati 0,0. Gitu. Oke, tapi untuk lebih mendukung jawaban tadi, masih bisa digunakan pendekatan garis yang lain. Nah, yang D di sini adalah pendekatan garis Y sama dengan minus X. Nah, dengan cara yang sama diperoleh nilai limitnya setengah. Nah, berarti ini beda lagi kan gitu ya. Nah, berarti semakin meyakinkan bahwa fxy ini tidak mempunyai limit untuk xy mendekati 0,0.
Nah, sedangkan kalau didekati dengan melalui parabola Y sama dengan X kuadrat dengan cara yang sama, diperoleh nilai limit yang sama dengan 0 gitu. Oke, nah sehingga kalau digunakan parameter ya, kalau digunakan parameter tadi tuh sebenarnya ya jadinya seperti ini, X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z-nya sama dengan minus T per 1 plus T kuadrat. Nah ini kalau yang pakai yang yang E tadi ya. Nah, kalau kelima ya pendekatan garis tadi kita gambarkan, jadi itu seperti ini. Ini adalah permukaan fxy-nya tadi. Ya. Kemudian ini yang biru ini pendekatan garis Y sama dengan minus X ya kan tadi diperoleh nilai limitnya setengah. Kemudian yang garis merah dan garis hijau ini yang nilai limitnya tadi sama dengan 0. Nah, yang merah ini sumbu X ya. Yang hijau ini sumbu Y gitu. Kemudian yang bawah ini ungu ya, garis ungu ini nilai limitnya sama dengan minus setengah, maka dia berada di bawah gitu. Nah, sedangkan yang pakai pendekatan parabola, tadi bernilai sama dengan 0 ya. Jadi yaitu dia ada di sini nih ya. Ya berupa parabola ya yang nilainya itu sebetulnya diperoleh berapa tadi 0. Nah, jadi ada di sini ternyata kalau pakai pendekatan parabola tersebut. Nah, ini gambaran contoh mencari limit dari fungsi dua variabel. Nah, ini untuk dicoba. Wah, banyak sekali ya.